Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, semalam ada video berseliweran ya, dan ada beberapa teman kita yang share kejadian di Kuswibi ya, yaitu tempat tepatnya di building komersial sana. Nah, kalau ada yang bilang itu adalah lantai 11. Dan di situ banyak banget petugas Pak Pol dan juga beberapa mobil Pak Pol ini parkir di situ, dan mereka naik. Kemudian ketika mereka turun ya, ini membawa dua orang laki-laki dan satu perempuan ya, memang berkerudung. Namun apakah satu wanita tersebut ini yang berbaju agak krem ini orang Indonesia? Sekali lagi belum ada berita lengkapnya. Mungkin mbak-mbak banyak yang bertanya kejadian tentang apakah itu dan bagaimana sih jalan ceritanya. Ini ada sedikit yang aku ketahui, yaitu seperti biasanya kayak kejadian seperti ini enggak terjadi cuman sekali atau kemarin saja, tepatnya tanggal 2 Oktober 2022. Jadi enggak kemarin aja ya, dulu-dulu memang ada banget. Bahkan beberapa kali ini petugas naik ke atas kemudian turun itu sambil membawa orang dengan keadaan borgol ya. Intinya adalah kejadian masalah jualan barang yang gak asli atau original ini sering banget terjadi di building tersebut, karena di situ memang terjadinya transaksi penjualan barang, ambil barang paketan ya. Kemudian disitulah ya aku ketahui memang ada laporan dari seseorang, dan seseorang ini sudah ngecek pas barang tersebut masuk ke bea cukai, dan situ diketahui barangnya nggak asli atau bukan original. Dan setelah barang tersebut ini diorderkan ya dari bea cukai, kemudian diorderkan kembali, ini masuknya di area Kuswibi sana, yaitu tepatnya di building komersial sana. Disitulah baru petugas jam 7.33 ini melakukan penggerbekan di sana. Nah, ya. Oke, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan ketahui bagaimana sih mengenai undang-undang jika jualan barang KW. Apakah ada undang-undangnya? Karena ini disebut sebagai jualan secara ilegal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda telah menjual barang yang tidak asli ya. Nah, ini ada beberapa pelanggaran dan juga ada dendanya. Oke. Yang pertama, selain masalah pajak yang harus dibayar jika Anda jualan secara tidak sah. Jadi secara otomatis kalau tidak masuk di dalam pajak ya, ini secara otomatis ini merugikan perusahaan besar, dan juga yang kedua adalah negara, merugikan negara. Kemudian yang ketiga, ini juga merugikan toko-toko pengecer yang menerima barang-barang tersebut. Jadi ini dianggap sebagai pelanggaran ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya rugi masalah materi saja, namun juga ketika barang yang asli tersebut ini sudah dibuat dan akhirnya tidak laku, secara otomatis barang tersebut nantinya ini bakal ditaruh di gudang. Ketika ditaruh di gudang dan tidak diedarkan karena tidak laku, akhirnya dijual ke tempat penerimaan barang-barang yang lama. Nah, disitulah harganya sudah mulai turun. Ketika harganya sudah mulai turun, ini bakal tidak sama dengan pembuatan. Jadi segala pembuatan, kemudian segala proses pembuatannya ini kan mengeluarkan biaya yang banyak ya. Karena barangnya harus benar-benar asli, kualitasnya harus bagus. Disitulah keluar uang banyak untuk membuat barang tersebut, ternyata dijual tidak sesuai dengan pembuatannya. Nah, ini juga merugikan perusahaan sana, apalagi sampai tidak laku, secara otomatis tentu akan menimbun banyak. Nah, di situ merugikan karena banyak konsumen ini membeli barang yang tidak asli. Nah, ini kan ruginya juga. Kemudian tentu yang ketiga ya, ini sangat membahayakan bagi negara karena bisa mengambrukkan ekonomi negara tersebut ya. Karena memang kalau masalah
barang yang masuk ya secara otomatis mereka harus membayar negara ya, walaupun agak mahal, tapi setidaknya ini diakui oleh negara. Nah, bagaimana tentang undang-undangnya jika ada kawan kita ataupun orang sini yang telah menjual barang-barang KW tersebut, yaitu berarti dia telah melanggar Undang-Undang Deskripsi Perdagangan Cap 362, yaitu bagian 12 dan bagian 7, yang mana ketika ada orang telah menjual, mengedarkan, ini bisa kena penjara selama 5 tahun dan juga denda 500.000 dolar sini ya maksimalnya. Nah, diantaranya yaitu mereka dagang yang memasukkan atau menyerupai tetapi tidak sama ya dengan merek dagang aslinya, ini juga dianggap sebagai pelanggaran. Kemudian kedua, tanpa persetujuan pemiliknya. Jadi ketika seseorang itu membuat barang sama seperti aslinya, dia harus minta intinya adalah minta pamitan dulu. Aku membuat barang seperti merekmu ini boleh apa enggak? Jadi ada pamitan ya. Ketika tidak ada pamitan, maka merek dagang tersebut ini dianggap merugikan pembeli juga. Jadi ini masuk dalam undang-undang kejahatan dan perdagangan ya, intinya seperti itu ya. Nah, jadi apakah mbaknya nanti dideportasi? Tentu pasti deportasi. Yang kedua di penjara, dan yang ketiga adalah denda. Jadi buat kawan-kawan di luar sana itu banyak banget mbak yang menjual barang-barang KW. Jadi usahakan tetap berhati-hati, karena ketika Anda menjual barang KW ini, Anda bisa tuntut oleh perusahaan tersebut, tidak hanya negara, namun bisa kena tuntutan perusahaan tersebut ya. Jadi buat mbak-mbak untuk berhati-hati, karena yang namanya pembeli ini belum tentu dia benar-benar pembeli. Bisa jadi dia ini petugas, bisa jadi dia bisa melaporkan. Jadi yang jualan usahakan untuk tetap berhati-hati terhadap kawan-kawan Anda ataupun pembeli lainnya ya, karena bisa saja mereka melaporkan ya. Jadi intinya itu aja kejadian kemarin. Semoga ini tidak membuat kawan-kawan semuanya penasaran ada apa sih kemarin. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.